Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dwi Widarni dengan NIM 1903311000069, kelas Agroteknologi B, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan memaparkan jawaban UTS Manajemen Sumber Daya Manusia. Untuk yang pertama yaitu untuk jawaban nomor 1, yaitu menurut pendapat saya tentunya, antara karakter, kompetensi, dan kepemimpinan mempunyai pengaruh dan hubungan terhadap manajemen sumber daya manusia. Hal ini dapat ditinjau dari pengertiannya bahwasannya karakter yaitu pembawaan individu berupa sifat, kepribadian, watak, serta tingkah laku yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Misal, orang tersebut rajin, tekun, dan juga mudah bergaul. Untuk kompetensi itu sendiri yaitu kombinasi antara keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang dapat meningkatkan kinerja karyawan. Sedangkan kepemimpinan menggambarkan kombinasi yang konsisten dari falsafah keterampilan, sifat, sikap yang mendasari perilaku seseorang, yang mana dalam kepemimpinan ini terdapat karakter seseorang dan kompetensi dari orang tersebut, sehingga ketiganya berpengaruh dan mempunyai hubungan. Untuk yang nomor 2 yaitu metode perencanaan, metode desain jabatan, dan metode analisis jabatan. Untuk metode perencanaan SDM itu terdapat 2 metode perencanaannya. Yang pertama yaitu metode kuantitatif. Dalam metode ini, perencanaan yang dilakukan adalah membentuk prediksi jumlah SDM. Untuk yang metode kualitatif, menekan kepada prediksi kualifikasi SDM yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Metode desain jabatan SDM itu terdapat 5 metode. Untuk yang pertama, the HR Scorecard, sebuah proses waktu menetapkan tujuan keuangan dan non-keuangan atau metrik untuk sumber daya manusia yang terkait kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategis perusahaan dan untuk hasil pemantauan. Yang kedua yaitu benchmarking, memungkinkan pengusaha untuk membandingkan metrik HR mereka sendiri dengan orang-orang dari perusahaan lain, sehingga akan dapat angka pembanding pendapatan perusahaan dan wilayah geografis. Yang ketiga yaitu digital dashboard, menyajikan manajemen dengan grafik desktop dan gambar komputerisasi, di mana perusahaan berdiri pada semua metrik dari proses kartu skor SDM 3. Untuk yang nomor 4, HR Merit Strategi Base. Strategi berdasarkan metrik ini mengukur kegiatan berkontribusi untuk mencapai tujuan strategi perusahaan. Selanjutnya yaitu HR Audit. Umumnya HR Audit ini melibatkan penggunaan checklist untuk meninjau fungsi perusahaan sumber daya manusia. Di antaranya itu merekrut, pengujian, pelatihan, dan lain sebagainya, serta memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan hukum dan kebijakan pemerintah. Untuk metode analisis jabatan itu terdapat 4 metodenya. Yang pertama yaitu metode kuesioner. Metode kuesioner ini menetapkan jabatan atas pertanyaan yang terdapat pada formulir yang diisi oleh responden. Macam-macam kuesioner ini yaitu kuesioner berstruktur dan tidak berstruktur. Yang kedua yaitu metode deskriptif
naratif merupakan metode pencatatan apa yang dikerjakan setiap hari, setiap waktu yang digunakan selama berlangsungnya pekerjaan, dan akhir dari pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga yaitu metode wawancara. Metode wawancara ini dalam bentuk lisan, di mana terdapat 2 orang atau lebih yang melakukan proses tanggung jawab dengan bertatap muka. Yang keempat yaitu metode observasi, merupakan kajian yang terencana, disengaja, dan mempunyai sistem mengenai gejala tertentu dengan cara pengamatan dan pencatatan. Untuk jawaban soal nomor 3, tujuan rekrutmen yaitu menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber sehingga dapat dipilih yang terbaik. Sumber internal dan eksternal dari rekrutmen. Untuk yang sumber internal yaitu calon kandidat berasal dari perusahaan. Prosesnya untuk sumber yang internal ini bisa melalui mutasi dan juga promosi. Untuk yang sumber eksternal, calon kandidatnya ini berasal dari luar perusahaan. Untuk ini, proses rekrutmen ini bisa dengan pemasangan iklan, instansi pendidikan, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan dari sumber rekrutmen. Untuk yang internal, kelebihannya yaitu mengurangi biaya dan waktu proses rekrutmen. Karena begini, karena calon kandidatnya itu berasal dari perusahaan itu, sehingga biaya dan waktu proses rekrutmennya itu tidak banyak, sedikit, karena sudah mengambil di perusahaan tersebut. Untuk kekurangannya yaitu jumlah kandidat terbatas, tidak banyak pilihan. Untuk yang eksternal yaitu kelebihannya yaitu menjangkau lebih banyak dan lebih beragam calon kandidat, dan itu bisa berasal dari luar perusahaan, tentunya kan banyak calonnya ya. Dan juga inovasi atau kreativitas lebih mudah berkembang dengan figur individu baru. Untuk kekurangannya yaitu mengeluarkan banyak biaya pada tahap proses rekrutmen, dan juga untuk waktu pencarian akan lebih banyak juga. Waktu karyawan beradaptasi dengan perusahaan itu juga lama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.